Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah serta kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga di maghrib menjelang isya ini Allah izinkan kita berkumpul bersama, tentunya dalam rangka majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Ini luar biasa bagi orang-orang yang hadir di sebuah majlis ilmu. Banyak majlis Bapak Ibu tapi tidak mengkaji, ya. Banyak majlis tetapi isi majlis itu tidak ada watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi malam hari ini kita insya Allah untuk memakmurkan Masjid Nur Ilham bersama ibu-ibu yang cukup lama dibina Bapak Ibu. Alhamdulillah mereka hadir semuanya, dan kami sepakat kegiatan ini diadakan di Masjid Nur Ilham di malam hari, artinya dari maghrib sampai isya. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya Bu, lebih ya, kurang lebih 2 tahun. Tapi alhamdulillah kegiatan selalu eksis. Kemudian kita hijrahkan ke maghrib sampai isya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak pengurus yang terpilih, alhamdulillah. Dan kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada aparatur pemerintahan yang sudah mengizinkan kami untuk mengadakan kegiatan taklim ataupun majelis ilmu dari maghrib sampai isya. Salawat dan salam keribaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Nur Ilham beserta jajaran kepengurusan yang hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Perwiritan Lasnas Chevron Duri. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Pembina ataupun penasehat di wirid kita Ibu Haja Yurnamis. Kemudian yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang jelas seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, ketika kita melihat nikmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah, 100 kasih sayang yang dimiliki Allah, 1 diturunkan ke bumi ibu dan bapak, kita bagi bersama. Makanya kita lihat sebuas-buasnya binatang, dia tidak mau memangsa anaknya sendiri. Betul gak Pak? Betul gak Bu? Sebuas-buasnya binatang, dia tidak mau memangsa anaknya sendiri. Kenapa? Karena diberikan nikmat kasih sayang oleh Allah. Kemudian yang kedua, di waktu hujan mulai rintik, kebetulan tempat berteduh tidak ada, ayam sedang bermain bersama anak-anaknya. Jadi induk ayam sedang bermain bersama anaknya. Kemudian hujan mulai turun. Apa yang dilakukan oleh induk ayam, ibu dan bapak? Apakah dia mencari payung? Apakah dia cari payung? Tidak. Apa yang dilakukannya? Dia bentangkan sayapnya sehingga anak-anaknya berkumpul di dalam sayap tersebut. Kemudian ada satu yang mengeluarkan kepalanya
ataupun keluar dari rombongan, maka induk ayam tersebut kembali memanggil anak-anaknya sehingga anaknya berkumpul. Coba bayangkan, andai kata ini tidak merupakan kasih sayang yang diberikan oleh Allah, tentu induk ayam tidak mau berhujan-hujan walaupun anaknya dia tidak mau kehujanan untuk menyelamatkan anaknya kalau ini tidak merupakan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang mulia, kita malam hari ini karena pertemuan pertama kita adakan di maghrib sampai isya, tentu kita awali dari bab yang pertama dalam kitab Arba'in, hadis Arba'in. Ini buku ataupun kitab yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah, 42 hadis ya, 42 hadis dari Rasulullah SAW. Baik, kita langsung saja. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au ila amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini nomor 1907. Jadi ketika ibu bapak melihat nanti di kitab Imam Muslim, insya Allah hadis ini akan berjumpa di nomor 1907. Nah, inilah yang akan kita kupas malam hari ini. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari seorang sahabat Nabi yang paling dekat. Siapa beliau? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar bin Khattab ini sahabat qarib oleh Rasulullah. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita mendengarkan ada orang sahabat qarib, ya, sahabat qarib itu ternyata berasal dari bahasa Arab. Qarib itu artinya adalah dekat. Ya, berarti sahabat qarib itu adalah sahabat dekat Rasulullah. Di antaranya adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di Bapak Ibu yang mulia, Umar bin Khattab di samping beliau itu sahabat Nabi, ya, biasa Pak, itu namanya iklan. Ya, di samping Khalifah Umar bin Khattab itu sahabat Nabi, ternyata Umar bin Khattab juga mertuanya Rasulullah. Ya, jadi siapa anak Umar bin Khattab yang dipersunting oleh Rasulullah? Namanya Hafsah. Berarti Umar bin Khattab di samping sahabat Nabi ternyata juga mertua Rasulullah. Dan begitu juga Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi yang terbaik, ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq juga mertua Rasulullah. Siapa anaknya? Anak Abu Bakar adalah Fatimah. Iya Bu, Pak, maaf, Fatimah. Anak Abu Bakar benar? Aisyah. Bukan Fatimah. Fatimah itu anak Nabi. Jadi Aisyah. Berarti Abu Bakar adalah mertua Rasulullah SAW. Sedangkan yang dua sahabat lagi, yang bernama Utsman bin Affan, itu menantu Rasulullah. Jadi anak Rasul yang bernama Ummu Kalsum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah. Ali menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa istri Ali bin Abi Thalib? Itulah dia Fatimah Zahra. Jadi kalau ada orang bernama Fatimah Zahra, berarti dia merujuk ke nama anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedekatan hubungan para khalifah ataupun khulafaur rasyidin, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman ataupun Ali.
Jadi Bapak Ibu yang mulia, bahkan sahabat yang dua ini, siapa yang dua ini? Abu Bakar beserta Umar, sampai hari ini berdekatan dengan Rasulullah. Makamnya itu berdekatan dengan Rasulullah. Jadi makam Rasulullah di sebelah kanannya Abu Bakar Siddiq, dan di sebelahnya lagi Umar bin Khattab. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menata sedemikian rupa bahwa kedekatan Rasulullah bersama para sahabatnya, bahkan juga termasuk mertuanya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kenapa tidak di situ kuburan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib? Ya, karena memang Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berdekatan masa kematiannya adalah yang tiga ini. Nah, jadi makanya tak ada lagi tempat untuk Ali bin Abi Thalib, tak ada lagi tempat untuk Utsman bin Affan berdekatan dengan Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, tetapi ada satu tempat lagi di situ. Dan Siti Aisyah radhiyallahu an, ya, dia tidak mau di situ dikebumikan. Kenapa? Karena dia tidak merasa seimbang dengan Rasulullah dan juga ayahnya Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, siapa yang akan menempati yang satu itu nanti? Menurut riwayat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat itulah nanti yang akan diisi oleh salah seorang nabi diangkat ke langit oleh Allah. Siapa Bu Pak? Nabi Isa alaihissalam. Ya, disitulah beliau akan dikebumikan nanti. Ini menurut riwayat yang sahih. Makanya Nabi Isa alaihissalam beliau bukan meninggal, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada masanya dia akan diturunkan. Nah, di tempat yang satu itu nanti akan dihuni oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut rangkaian hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Setiap dan segala sesuatu yang kita lakukan, tolak ukurnya adalah niat. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tetapi kalau niatnya tidak berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia tidak akan bermanfaat. Iya Bapak Ibu. Jadi niat itu merupakan sebuah tolak ukur dalam ibadah. Kemudian ibadah terbagi kepada dua. Ada ibadah ammah, ada ibadah khasah. Ibu-ibu masih ingat apa sih bedanya di antara yang dua ini? Ada yang ingat? Lupa atau tak ingat? Apa? Sama ada enggak? Lupa je tak ingat sama. Ibadah khasah, ibadah khusus. Ya, ibadah yang memiliki rukun dan syarat tertentu, seperti ibadah salat, puasa, haji, ya, zakat, itu ibadah khasah. Ibadah khusus, ibadah yang memiliki rukun dan syarat tertentu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sedangkan ibadah ammah adalah ibadah umum, ibadah yang tidak memiliki rukun dan syarat tertentu. Ini adalah ibadah ammah. Nah, seperti misalnya ibu-ibu memasakkan nasi untuk suami, ibu-ibu memasakkan nasi untuk anak-anaknya di rumah. Ketika diniatkan ikhlas karena Allah, maka dia akan berbuah ibadah. Ibu-ibu sudah berniat ibadah enggak? Sudah apa belum Bu? Insya Allah ya. Jadi ibadah ammah, ibadah umum. Di waktu seorang ibu masak di rumah mengurusi anak, suami dan keluarganya, maka pahalanya luar biasa. Ketika itu diawal dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bapak-bapak kita berangkat di waktu pagi, di tempat berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, ada yang di pasar, ada yang di sekolah, ya, ada yang di kebun, ada yang di perkantoran. Nah, ketika itu kita luruskan niat kita bahwa kita berangkat di waktu pagi, pulangnya sore untuk memberikan nafkah untuk anak dan istri. Ini ibadah, Pak. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi maka dari itu pagi kita berangkat, kita niatkan, ya Allah, saya berangkat melakukan pekerjaan ini demi untuk menafkahi anak istri beserta keluarga besarku ya Rabbi. Ini luar biasa. Jadi maka dari itu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bapak-bapak yang terbaik adalah bapak-bapak yang indak pilih ke bini. Ada bapak-bapak yang tidak pelit memberikan uang belanja kepada istrinya. Inilah bapak-bapak yang terbaik. Ibu setuju nggak? Setuju, Bu? Masya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi ketika kita berangkat di waktu pagi, kita niatkan lurus kepada Allah, maka dia akan berbuahkan ibadah yang luar biasa. Ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Semua yang kita lakukan, kita luruskan pada Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu jamaah mulia, kemudian di dalam melakukan ibadah tentu harus ada bumbu-bumbunya. Apa bumbu yang dimaksud di sini? Nah, coba kita bayangkan, kita bapak-bapak, sudah berapa lama kita dimasakkan oleh istri, Pak? Berapa tahun? Berbeda-beda. Sudah berapa lama ibu-ibu mengurusi pakaian kita? Sudah berapa lama mereka menggosokkan baju kita? Pertanyaannya, apakah bapak-bapak selalu berterima kasih pada istri? Apakah kita mengucapkan terima kasih, Pak? Apa? Kok ibu-ibu yang jawab? Saya menanya bapak-bapak, apakah kita mengucapkan terima kasih kepada istri? Ada yang lain. Ini persoalan kecil, tapi Masya Allah, dalam hati ada bermacam-macam. Ada yang dalam hati, ada yang dilafazkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu sudah berapa lama diberikan belanja oleh suami? Sudah lama. Apakah ibu senantiasa berterima kasih? Terima kasih suamiku sayang. Pernah nggak? Nggak pakai sayang. Insya Allah ketika ditambah bumbu ini, itu akan lebih semarak, bagaikan bunga yang tumbuh mekar semerbak. Jadi boleh Bapak Ibu kita tambah sedikit. Insya Allah ketika kita tambah dengan kalimat yang sedikit tadi, itu lama hilang itu, Bapak. Lama hilang itu. Lah sampai perjalanan sampai Sumbar Payakumbuh masih ingat itu kata-kata yang sedikit itu. Dan itulah magnet untuk mengajak pulang kembali. Itu dia. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kita kembali ke pokok pembahasan kita, innamal a'malu binniyat. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam profesi apapun. Kita berdagang, kita ke pasar. Bismillah ya Allah, saya berangkat ke pasar ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat supaya mereka bisa berbelanja dengan saya. Ini ibadah, Pak. Bukan hanya sekedar uang yang kita peroleh, tapi setiap langkah kita itu dinilai oleh Allah menjadi ibadah, insya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka dari itu sekali lagi kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua sesuatu menjadi ibadah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah inspiratif yang luar biasa, namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini sahabat Rasul, dimanapun peperangan beliau selalu memenangi. Beliau adalah panglima perang, panglima perang di masa Khalifah Umar bin Khattab pun beliau menjadi seorang panglima perang, jarang dan tidak pernah kalah selama berperang. Ini sebuah kelebihannya. Seorang panglima nomor 1 di waktu itu, ibu dan bapak, nomor 1 di negaranya ketika itu, dan tidak ada musuh yang bisa mengalahi Khalid bin Walid. Tetapi di waktu berada di puncak kejayaan itu, karena Khalid bin Walid tidak pernah kalah,
maka Umar bin Khattab memberhentikannya sebagai panglima. Gimana kira-kira Bu? Kalau kita gimana kira Pak? Sedang jaya-jayanya kita tidak pernah kalah, kemudian langsung kita drop, diberhentikan menjadi masyarakat biasa dari seorang panglima. Kira-kira gimana menurut Bapak Ibu? Terima enggak? Terima enggak Pak? Sedang berada di puncak kejayaan ya, prestasi yang luar biasa, di waktu itu diturunkan menjadi masyarakat biasa. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Wahai Khalid bin Walid, hari ini tanggalkan baju kebesaranmu, kamu menjadi prajurit biasa seperti tentara-tentara yang lain, maka panglima akan saya angkat dari yang lain. Kira-kira jawaban Khalid bin Walid apa Pak? Apa kira-kira jawaban? Marah nggak Khalid bin Walid? Kalau kita marah nggak kira-kira Pak? Mungkin kita marah. Tetapi Khalid bin Walid mengatakan, wahai Khalifah Umar bin Khattab, walaupun hari ini engkau memberhentikan saya dari seorang panglima nomor 1 di negara ini, saya siap turun wahai Umar bin Khattab, karena saya berjuang bukan karena wahai Umar, tetapi karena berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berperang ini diizinkan oleh Allah menjadi pemenang, dan saya bukan karena engkau wahai Umar, karena bukan engkau mengangkat saya sebagai panglima, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menaikkan saya. Dan hari ini ketika saya menjadi prajurit biasa, semangat perang saya tidak akan pernah mundur. Wah, coba bayangkan kalau awak tidak tiba-tiba tak datang lagi, kenapa? Saya sudah dipecat. Tetapi Khalid bin Walid, Masya Allah, coba bayangkan apa sisi kelebihan, begitulah ikhlasnya kepada Allah. Saya menjabat sebagai seorang pemimpin, kata pemimpin perang, kata Khalid bin Walid, saya menjabat sebagai panglima bukan karena siapa-siapa, tapi saya berjuang karena Allah. Ketika hari ini engkau turunkan saya sebagai prajurit biasa, perjuangan saya tidak akan pernah mundur. Wah, ini luar biasa. Berarti niatnya benar-benar ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tadinya kita berangkat dari rumah, melangkahkan kaki sampai ke masjid ini, insya Allah sampai saat ini kita sedang berada berjihad fisabilillah. Kita sedang berjihad, Bu Pak. Kita sedang berjihad fisabilillah. Apa buktinya? Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarja'. Siapa yang tadinya berangkat dari rumahnya sampai menuju masjid, sampai menuju majlis ilmu, kata Rasulullah, fahuwa fisabilillah, dia sedang berada di jalan Allah seperti seseorang berjuang di medan tempur memperjuangkan Islam. Coba bayangkan. Sampai kapan? Kata Rasulullah, hatta yarja', sampai dia kembali ke rumah. Maka otomatis niat mesti kita luruskan. Jadi kalau apalagi para ustadz, para imam hari ini mendapatkan ancaman Bapak Ibu, kalau niat berdakwah tidak lurus, nanti ketika sholat berpikir jangan-jangan orang gila tadi datang. Kan banyak orang gila sekarang, Bu. Ya, yang diincar adalah para ulama. Tapi mudah-mudahan di daerah kita tidak terjadi. Nah, coba kita lihat, ya. Coba kita lihat keadaan yang terjadi di masa ini, ya. Tetapi memang di masa sebelumnya pernah. Ketika Ali bin Abi Thalib di waktu sujud, ya, di waktu melakukan sholat, itu kena panah. Kemudian untuk mencabutnya itu beliau sholat sunnah 2 rakaat, baru cabut, baru panah itu dicabut. Nah, namun Bapak Ibu yang mulia, kita luruskan niat, dan termasuk kami para ustadz. Apa sih niat kami datang ke Masjid Nur Ilham? Harus diluruskan. Apa sih niat kami untuk berangkat khatib Jumat? Harus diluruskan. Jangan hanya sekedar gara-gara amplop. Ya tak, Bu? Ya Pak? Kalau amplop tolak ukurnya itu bermasalah. Kenapa? Ternyata jadwal saya di Musola Al-Amin, ya, di ujung lapang bola, datang telepon, ya, dari Sebanga untuk mengisi pengajian di situ. Sementara di sana amplopnya 700, di sini 75. Kira-kira gimana Pak, Bu? Mana yang kita ikuti? Banting setir lah. Banting setir. Jadi
kami para ustaz diuji oleh Allah. Itu salah satu ujian. Ketika kami berputar aluan ataupun kami ganti jadwal itu pada yang lain, kami tidak amanah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu yang mulia, jadi ini mesti kita luruskan niat kita. Apa saja profesi kita, niat harus lurus. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, nah kalau niatnya tidak lurus, dia tidak jadi ibadah. Dia hanya sekedar berangkat ke Masjid Nur Ilham, ya sudah. Tetapi kalau tadi niatnya lurus kepada Allah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Insya Allah ketika ibu tadi diizinkan oleh suami berangkat ke Masjid Nur Ilham ini, insya Allah mereka mendapatkan fadilah yang luar biasa. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang mereka ikut mengantarkan ibu ke sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting. Jadi majelis ilmu adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dipanggil oleh Allah di masjid ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita diambil, dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel atas perintah Allah. Insya Allah kalau tadi niat kita lurus kepada Allah, mati syahid fi sabilillah. Ini luar biasa, Pak. Itu bedanya kalau dia tempatnya tempat terbaik, kemudian majelisnya majelis terbaik. Nah, tapi kalau mati di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, tentu kita khawatir akan kebaikan yang mereka peroleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, kita semua diberkahi oleh Allah SWT, diluruskan niat kita terhadap apa yang kita lakukan. Kira-kira Bapak Ibu yang mulia, sampai di sini kita mungkin diskusi, mana tahu ada tambahan ataupun sesuatu yang mesti kita diskusikan, silakan Bapak Ibu jika ada. Nah, kami ini Pak Ustaz dari pengurus, yang pertama saya tanyakan ini jadwal ini berapa hari sekali? Oke, alhamdulillah. Karena ini memang dadakan. Jadi sebelumnya kita juga berbincang sama Pak Ketua, tapi tidak putus pembicaraan itu. Insya Allah Pak, ini akan kita lakukan 2 kali sebulan ya Bu. 2 kali sebulan berarti per 2 minggu. Jadi kalau Rabu ini kita ngaji, Rabu besok kita libur, Rabu satu lagi kita ngaji. Nah gitu. Jadi kita memang sengaja ini program ini kita bawa di waktu maghrib supaya masjid kita lebih makmur insya Allah. Demikian ya Bapak Ibu. Kira-kira berkaitan dengan bab niat ini, ada yang Bapak Ibu mungkin ragu atau ada sesuatu yang mesti kita diskusikan, silakan jika ada gitu. Tapi kalau tidak ada, ya sudah kita cukupkan, karena bab ini dia tidak panjang, tapi hanya saja muatannya luar biasa. Kata Imam Syafi'i, ini sepertiga ilmu. Kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu, ini sepertiga ilmu. Hadis yang satu ini sepertiga ilmu. Kenapa? Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tidak kita niatkan karena Allah, maka dia tidak menjadi ibadah. Nah, gitu. Tidak ada Bu yang harus kita diskusikan, karena memang malam ini saya belum bawa minyak gorengnya juga. Biasa kami gitu Pak, ada rewardnya Pak, kami bawa minyak goreng. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada di majelis ilmu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak.